Teman-temanku Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Gereja YouTube. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi agama antara apologet Kristen bersama dengan Muslim di mana di dalam diskusi ini ada seorang Muslim yang ingin sekali mengetahui tentang siapa Yesus sesungguhnya. Seperti apa diskusinya, saksikan video ini dari awal sampai habis dan semoga memberikan pencerahan ya. Gitu. Oh iya. Kan kemarin-kemarin sudah nyimak dan aku lihat-lihat penjelasan Prof juga oke. Ya bisa. Ya bisa itu. Ya dengan sakramen pertobatan atau mungkin kalau di gereja ya ngomong dengan pendetanya biar didoakan lagi. Oh, gitu. Yang jadi masalah Prof gini Prof. Kadang pendetanya yang justru yang mengarahkan itu pendetanya Prof. Oh. Nah, ini yang menjadi PR, maksudnya PR saya juga di Indonesia Timur salah satu itu Prof. Karena yang mengarahkan pendeta terus kita ini kan akhirnya jadi dilema juga. Lah saya nyimak Prof yang kemarin tuh wah, ini oke juga nih. Ya pendeta dicoba di gereja yang lain Bang, coba gereja yang lain. Meskipun di gereja Abang mungkin pendetanya gitu, ya nggak ada salahnya kan. Sesama kan sama Kristen juga, sampaikan aja supaya didoakan. Setahu saya memang kalau di gereja Protestan sepertinya sih tidak ada sakramen pertobatan. Ada nggak Wek? Sakramen pertobatan Wek? Nggak ada, tapi pengakuan dosa dan pendeta kan konseling jadinya. Maksudnya gereja Injili saya Prof. Iya, mungkin cari gereja Injili yang lain di satu kota itu, ya sampaikan aja supaya didoakan. Karena saya itu masuk pedalaman, Prof. Iya, cari solusinya, cari pendeta yang nggak terlibat okultisme seperti itu kan hitungannya okultisme. Iya. Supaya didoakan, betul. Gitu Bang. Oh iya. Gitu aja. Oh iya, Prof. Jadi tahun 99 tahun 2000 itu ya, doa pelepasan orang Kristen sama Muslim perang itu, tapi yo dibilang Kristen menang ya oke, tapi kan menurutku itu tuh bukan bantuan dari Tuhan, tapi bantuan tapi kan dari okultisme tadi bantuan dari Tuhan, tapi bantuan. Iya. Itu sih Bang. Solusinya sama saran saya seperti itu. Gitu Bang. Ya. Ya berarti pendetanya yang harus cari sebenarnya. sama pendetanya sama-sama cari pendeta lah. Iya Bang. Kan abangnya mau cari pendeta untuk melepaskan itu semua gitu kan. Nah pendetanya masih memakai seperti ya berarti pendetanya juga harus cari dong. Gimana sih? Ini yang namanya cari-carian ya. Iya. Baru pergi naik motor bareng berdua gitu ya Wek ya. Dasar idenya gimana gitu ya. Itu solusinya babi gitu kan. Karena cepat atau lambat kita harus cepat-cepat bertobat ya. Jangan sampai. Betul. Mana itu kejadiannya juga udah lama kan, ya kan? Lama banget tuh 99 coba. Itu enggak, tapi memang masih ada sih yang kayak gitu-gitu. Di timur, di utara ada semua ya. Oke. Halo Ahmad sama Hendra. Miko. Ahmad nggak ada, tak? Tadi siapa? Tadi bukannya Ahmad yang nanya. Halo, selamat malam. Kok namanya saya nama Hendra? Iya, ini saya mau nanya sama Mbak Agatha ya. Ya kan? Saya pernah nonton videonya tuh yang tentang masalah apa ya? Tritunggal itu apa sih maksudnya? Masalah apa Pak? Apa masalahnya Pak? Arti dari Tritunggal itu penasaran saya maksudnya. Tritunggal itu satu Allah yang hidup, yang memiliki figur roh.
Oh iya. Soalnya kan saya lagi proses, lagi belajar agama Kristen juga kan, masih tinggal acara pembaptisan ya. Wih. Waduh. Ini banyak banget yang berpakti. Jadi banjir begini nih. Gimana nih, Wek? Terus sepi room. Pantes. Yang naik gigi mulu. Ini gambarnya jilbab, tapi proses pembaptisan. Oh ya itu gambar anak saya itu. Bapak kenapa Pak mau masuk Kristen Pak? Ada apa? Enggak tahu juga ya, cuma yang saya sering dengar orang cerita, katanya cuma satu-satunya ya jalan untuk menuju ke surga itu melalukan Yesus ya katanya ya. Iya, betul. Hanya melalui Yesus. Iya, jadi ada satu keluarga lah saya lagi belajar ini kan, tapi masalah yang baca di buku itu kan ada sebelum dibaptis kan ada dikasih buku dulu ya, buat awal mulanya kan belajar kan. Iya Pak, betul. Itu udah selesai, masih tinggal tunggu pembaptisannya, dia peresmian aja. Yang saya suka yang dengar tuh ada videonya dikirim teman melalui WA pas video itu tentang masalah Tritunggal itu kan. Dari situ saya berpikir emang kayaknya masuk akal juga ya. Iya, kalau satu Allah itu ya harus hidup gitu, harus punya firman dan roh gitu. Karena kita semua yang hidup ini diberikan roh dari Allah itu sendiri. Allah itu tidak mungkin menghidupkan kita kalau Allah kita itu tidak memiliki roh kan gitu. Tidak memiliki nafas. Karena semua yang ada di dunia ini itu berasal dari Allah. Iya. Kalau Allah tidak memiliki firman, loh, bagaimana Allah itu menyatakan dirinya kepada ciptaannya? Bagaimana Allah itu berkomunikasi dengan kita kalau tidak ada firman? Jadi Tritunggal itu satu Allah yang memiliki firman dan roh. Nah, satu Allah itulah yang kita sebut sebagai Bapa. Iya. Jadi kalau ada fitnahan orang tentang mengatakan kalian tuh menyembah tiga, oh tidak, salah. Kami menyembah satu Allah yang hidup, yang firman dan gitu. Karena kalau satu Pak, ini juga satu, tapi ini kan satu yang nggak bisa ngomong, satu yang nggak bisa bergerak, butuh ditenteng-tenteng, lalu dikasih tahu, hai ini batu. Oh iya. Kita itu Allah yang hidup, dia Allah yang mandiri ya, dia menyatakan dirinya sendiri kepada makhluknya, dia nggak perlu, dia itu menyembunyikan dirinya dari manusia. Oh ya. Udah 4 minggu sih saya ikut ke gereja. Yang itu yang kebanyakan dikasih tahu tuh tentang ajaran itu masalah kasih sayang ya. Gimana? Iya. Yang diajarin tuh katanya kalau kita sesama manusia tuh harus saling saling mengasihi. Iya, harus banyak rasa kasih sayangnya gitu. Betul. Karena Allah kita itu kasih. Oke. Itu kalau kita mau berdoa itu doanya bagaimana ya? Doa Bapa kami aja. Ya kalau Bapak mau berdoa, pernah udah punya Alkitab Pak? Belum, baru 4 kali saya pergi. Jadi belum dikasih sama sekali. Nanti Bapak bisa googling ya, doa Bapak kami itu seperti apa. Jadi nanti mau belajar cara berdoa, boleh lihat itu di Alkitab ada. Ada ya? Nanti Bapak download aja Alkitab. Download? Alkitab itu ada aplikasinya. Matius 6 ayat 9 itu doa Bapak kami situ. Oh, itu semua kalau kita pengen doa semuanya sama aja ya caranya ya? Mintalah kepada Tuhan apa yang Bapak butuhkan. Jadi doa Bapak kami itu adalah doa yang general yang diajarkan Yesus
untuk segala-galanya. Jadi sebenarnya di dalam doa Bapa kami itu udah terkandung semuanya. Dari memohonkan rezeki, dari memohonkan keselamatan kita dari si jahat, dari memohonkan kita diampuni. Gitu. Jadi sebenarnya doa Bapa kami itu yang paling luar biasa. Oh ya. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari si jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus. Nah itu, jadi sebenarnya dari doa Bapa kami itu, kita sudah memintakan segala hal. Meminta rezeki, meminta diampuni, meminta dilindungi dari si jahat. Poinnya ini. Berarti kalau kita mau doa makan, doa minta keselamatan, berarti caranya sama semua ya? Kalau mau minta doa makan, ya Bapak tinggal berdoa aja. Terima kasih Tuhan atas rezeki ini, gitu. Ucapkan terima kasih atas apa yang sudah kita dapat. Mau doa Bapak kami juga boleh. Jadi, ucapkanlah apa yang ingin kau ucapkan kepada Tuhan dengan kata-kata yang tidak begitu bertele-tele. Iya, kadang saya suka bingungnya. Iya, saya suka bingungnya nih kalau tapi ya namanya lagi belajar. Kadang-kadang saya bingung ngucapnya terima kasih Tuhan, apa terima kasih Tuhan Yesus, apa terima kasih Bapak di surga. Jadi mana yang tepatnya saya bingung sendiri. Ya, karena tadi kan sudah saya jelaskan. Yesus Kristus itu satu di dalam Bapa. Jadi kalau kita meminta kepada Yesus, itu sama dengan meminta kepada Bapa. Karena Tuhan Yesus itu satu di dalam Sang Bapa. Oh ya. Oke, udah paham. Terima kasih banyak Mbak Gita ya. Ya, Tuhan berkati. Selamat malam semuanya. Ya, Bang Ria tadi mau nanya. Ya, shalom alaikum buat Kak Agatha, Bang Weka dengan Bang Prop. Makasih udah naik, udah dikasih kesempatan. Mau nanya dikit. Silakan. Gini, saya kurang paham tentang pemahaman oneness. Itu pengertiannya gimana sih kalau oneness itu, Kak? Silakan, Pak Prop. Pemahaman oneness itu dia tidak percaya akan iman Tritunggal. Jadi di dalam pemahaman oneness, saat dia mengatakan doa Bapa kami, ya Bapa itu ya Yesus. Firman itu Yesus juga. Roh Kudus itu ya Yesus juga. Gitu. Jadi kenapa Kristen menolak? Kenapa kita semua menolak oneness? Pertama, oneness itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan para rasul melalui Injil, melalui tulisannya. Yang kedua, dia mengatakan kalau Yesus adalah Bapa, Yesus juga adalah Roh Kudus. Artinya Yesus itu sedang bermain peran. Dia bermain peran. Kadang-kadang dia berpura-pura seperti Bapa, kadang-kadang dia naik ke surga tiba-tiba turun lagi dalam rupa Roh Kudus, dan kadang-kadang dia seolah-olah berbicara dengan dirinya sendiri. Contohnya waktu di Getsemani pada saat Yesus berdoa, gitu. Jadi berbahayanya Yesus selain bermain peran, artinya kalau dia bermain peran, Yesus itu berarti sedang berdusta kepada kita, sedang berbohong. Dan resikonya kalau orang memiliki paham oneness, dia akan susah mengatakan Yesus itu adalah sepenuhnya manusia. Dia akan susah, gitu. Karena di saat yang sama dia jadi manusia, di saat yang sama juga dia jadi Bapa. Di saat yang sama dia juga jadi Roh Kudus. Maka tidak mungkin Yesus itu sepenuhnya manusia. Sementara keselamatan kita itu berdasarkan pada tubuh kemanusiaan Kristus yang sempurna, yang mati di kayu salib. Oh, jadi bisa dibilang itu seperti bidat gitu ya, Bang ya? Bukan seperti bidat. Memang oneness ini adalah ajaran bidat yang pertama kali muncul dulu. Namanya adalah Sabellianisme. Dulu sudah pernah ada. Sabellianisme. Dulu juga sudah pernah ada, namanya Montanus, gitu. Oh, oke. Montanisme. Terus kalau boleh satu lagi nih mau nanya,
terkait kan saya mempelajari juga sedikit-sedikit tentang teks Masoret, Septuaginta. Nah, saya mau tanya sedikit tentang Vulgata, mungkin kalau Pak Prof mengerti. Dia itu kan diterjemahkan ke dalam bahasa Latin kan? Betul. Nah, itu sumbernya itu dari Septuaginta atau teks lain, Pak? Bukan dari Septuaginta. Jadi Vulgata itu gini. Pada masa itu, gereja menetapkan satu teks doang pada konsili Kartago. Dan itu adalah teks Septuaginta dan Perjanjian Baru. Itu yang dikanonkan di Kartago. Namun, meskipun begitu, di gereja Roma itu sudah ada Vulgata sebelumnya. Namanya Vulgata Vetus Latina. Abang coba catat, namanya Vetus Latina. Vulgata Vetus Latina ini tidak pernah diketahui juga oleh saudara-saudara Katolik siapa yang membuat. Karena Vetus Latina itu, Vetus itu artinya adalah Vetus itu artinya sederhana. Jadi dia menggunakan bahasa sehari-hari, bukan bahasa formal. Seperti kita pakai dalam tulisan itu ya, ada EYD gitu. Nah, ini nggak pernah diketahui siapa yang nulis, siapa yang membuat, dan akhirnya waktu itu Paus namanya Paus Damaskus itu untuk mengatasi Vetus Latina ini, dia minta kepada asistennya yang namanya Hieronymus untuk belajar di Israel, belajar kepada orang-orang yang ada di tanah Yerusalem untuk menerjemahkan ulang teks untuk gereja Katolik. Jadi Vulgata yang diterjemahkan oleh Hieronymus itu bukan dari Septuaginta, bukan juga dari Vetus Latina, tapi Hieronymus mengambil dari kanon orang-orang Yahudi pada waktu itu yang menolak Kristus, dan hasilnya itu membuat ada distorsi jumlah dari Vulgata versi Katolik dengan Septuaginta yang dipakai oleh Ortodoks sampai sekarang. Gitu. Itu makanya ada perbedaan. Gitu, Bang. Oke, terima kasih, ngerti banget. Berharap banget sesegera mungkin lah kalau bisa bahasa Indonesia ini ada Septuaginta versi terjemahan Indonesia. Untuk Pak Prof semangat, untuk Kak Agatha juga terima kasih. Saya bertanya seperti ini bermaksud juga karena selama ini kan saya mempelajari. Saya ingin iman saya itu hidup, nggak hanya kata ini, jadi saya pengen mempelajari gitu. Sekali lagi terima kasih untuk semua, Bang Weka juga, kiranya Tritunggal Maha Suci memberkati. Amin. Amin, Bang. Pak, ini ada yang nanya katekisasi jam berapa ya? Ini hari apa, Prof? Katanya ada hari ini ya? Rabu, Bang ya? Senin, biasanya Senin. Katekisasi untuk ini ya, untuk orang yang mau masuk Ortodoks, iya. Itu biasanya hari Rabu dan Jumat ya. Udah makan, Wek? Nggak ada, Prof. Hari ini tuh nggak ada Zoom katekisasi itu untuk yang mau belajar, mau masuk Ortodoks. Katekisasi tuh hari Senin. Senin kemarin tuh nggak ada katekisasi. Mungkin Romo lagi sibuk juga. Nanti saya bikin ini kok, bikin story kalau ada Zoom katekisasi. Kalian gini ya, kalau tidak sempat atau tidak bisa masuk ke katekisasi, ini ya ini. Kalau kalian tidak sempat, kalian boleh tonton channel YouTube-nya Episkop Daniel Biantoro dari Nikopolis. Oke, lanjut, ini ada Zai. Oke, tes. Saya ada nggak, Pak? Halo, tes. Ada suara nggak?
Ya, silakan. Halo. Iya gini. Saya mau itu aja Prof. Saya mau tolong jelasin kenapa tanggal 25 Desember Natal itu, Prof. Oke, Abang Islam atau Kristen? Saya Kristen. Oke. Saya Kristen. Ada banyak cara mengetahui kenapa tanggal 25 Desember itu penting dan itu hari Natal ya. Abang Protestan atau Katolik? Sorry, aku nanya ya. Halo? Saya Protestan. Sorry, saya lagi sambil nyetir juga. Iya. Jadi gini, kenapa saya nanya gerejanya bukan untuk membedakan, tapi dalam gereja mula-mula, gereja sebelum ada kita perbedaan ini ya antar gereja ya. Iya. Kitab suci kita itu cuma satu. Tadi yang saya bilang, kitab suci kita hanya satu, Perjanjian Lama yaitu Septuaginta. Nah, di dalam Septuaginta itu ada kitab-kitab yang memang tidak masuk ke dalam kanon yang dipakai oleh gereja Protestan atau LAI ya. Nah, dikatakan di situ di dalam kitab Makabe ini kitab suci juga. Dan ini kitab yang dikanonkan di dalam gereja yang universal atau gereja semesta. Di dalam 1 Makabe 4 ayat 59, wait, aku ini ya, coba ya. Teman-teman sambil buka, ini saya udah pernah sampaikan juga. Dalam 1 Makabe 4 ayatnya yang 59, pada waktu itu, sebentar, aku besarin. Tuh. Bentar, aku besarin, kok jadi gini ya? Nah, aku besarin, kok jadi gini ya? Noise. Kamera si WK. Ya. Kelihatan? Nih. Di dalam 1 Makabe 4 ayat 59, di sini ada hari raya pentahbisan bait suci yang dilakukan oleh Judas Makabe. Nih. Bait Allah ditahirkan dan ditahbiskan ayat 36. Ini kejadiannya adalah 2 abad sebelum Masehi. Namun di ayat 59, hari raya pentahbisan bait suci ini dirayakan pada tanggal 25 bulan Kislev. Ya, kelihatan nggak Bang? Aku bacain ya. Yudas serta saudara-saudaranya dan segenap jemaah Israel menetapkan sebagai berikut. Perayaan pentahbisan Mesbah itu tiap-tiap tahun harus dilangsungkan dengan sukacita dan kegembiraan 8 hari lamanya tepat pada waktunya mulai tanggal 25 bulan Kislev. Kelihatan nggak? 25 bulan Kislev. Iya, kelihatan Pak. Oke. Bulan Kislev itu adalah bulan 9 di dalam Judaisme. Tapi kalau di dalam kalender sekarang itu adalah bulan Desember. Bulan Desember. Ya. Bahkan Yesus pun itu merayakan, tadi hari raya pentahbisan bait suci ya, tanggal 25 Desember ya. 25 bulan Kislev ya. Saya tanya, bulan Desember ini musim apa Bang? Dingin. Musim dingin, betul ya? Betul nggak? Iya, Bang. Dingin, Bang. Musim dingin kalau Desember. Nah, tapi apakah saya cocok logi? Kita lihat di dalam Yohanes 10 ayat 22. Nih. Tidak lama kemudian, Papa bikinin es teh. Bentar. Kekecilan ya, sebentar. Aku ganti device dulu. Kekecilan. Pinjam dulu deh. Papa bikinin. Iya. Tunggu. Nih, kecilin ya. Tunggu Bang. Yohanes 10 ayat 22 kita baca. Yohanes 10 ayat 22. Tuh. Yohanes 10 ayat 22. Wait.
Oke. Nih, tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, bener ya tulisannya? Betul. Ketika itu musim dingin. Jadi apakah cocok logi? Ya. Desember itu musim dingin dan kebetulan hari raya pentabisan Bait Allah itu musim dingin. Ternyata enggak, sama-sama musim dingin. Nah, pertanyaannya, di dalam hari raya Makabe, hari raya Kislev tadi, itu diperingati harus dengan sukacita, kegembiraan, dan dengan lilin dan cahaya. Lilin dan cahaya. Makanya hingga detik ini hari raya Hanukkah, hari raya dalam bahasa Ibrani-nya Hanukkah, itu harus dirayakan dengan pencahayaan, lilin, lampu, apa segala macam. Nah, menjelang hari raya Hanukkah, Yesus pernah mengatakan sesuatu. Kita baca di sini. Menjelang hari raya Hanukkah. Oke, nih. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Jadi hari raya Hanukkah itu adalah hari raya terang yang digenapi oleh Yesus. Itu yang kemudian, tolong di-mute dulu. Yang digenapi oleh Yesus, di mana dia merayakan hari raya pentabisan Bait Suci, dan dia juga mengatakan bahwa segala sesuatu itu harus memperingati tentang dia. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. 1 Korintus 11 ayat 25. Jadi segala sesuatu yang ada di dalam kitab suci, termasuk Yesus sendiri mengatakan, akulah terang dunia. Kita harus mengingat dia, dan hari raya terang itu adalah hari raya Hanukkah atau pentabisan Bait Suci. Ada di 2 Makabe 1 ayat 4 ya kalau nggak salah. Ntar saya bukakan. 2 Makabe, sorry ya Bang ya, aku satu megang ini soalnya. 2 Makabe 1 ayat 4, setahu saya. Ntar, ini 2 Makabe 1 ayat 4. Ini tentang pentabisan Bait Allah juga. Dan di sini dikatakan juga perayaannya harus tanggal 25 bulan Kislev. Wait. 25 bulan. Nih. Ya, lihat ya. 2 Makabe 1 ayat 8, Bang. Nih, aku bacain ya, kalau buram ya. Dan semenjak pintu gerbang itu dibakar dan darah yang tidak bersalah tertumpah, tetapi kami telah berdoa kepada Tuhan dan kami pun telah didengarkannya juga. Maka kami mempersembahkan lagi korban bakaran dan pati gandum. Kami telah memasang lampu-lampu dan menyajikan roti. Itu sebabnya sampai sekarang pun orang-orang Israel yang merayakan Hanukkah itu menggunakan lampu-lampu atau lilin. Gitu. Abang tahu nggak perayaan Hanukkah itu tanggal berapa? Tadi kan saya bilang 25 Desember, betul kan? Betul nggak? Iya. Nah, Abang pernah tahu nggak hari raya Hanukkah itu tanggal berapa? Kalau dirayakan sama orang Yahudi. Oke, teman-teman buka. Kurang tahu. Oke, teman-teman buka, ini hari raya orang Yahudi ya. Lihat. Tanggal berapa? Kelihatan? 5 Desember. Tadi saya bilang kan 25 bulan Kislev kan? Kislev itu Desember atau bukan? Yes. Nih, nanti dirayakan 25 Desember. Tadi katanya berapa hari? 8 hari. Nah, tapi kalau di mereka itu habisnya sampai 2 Januari. 8 hari lamanya. Tapi kalau kita orang Kristen, kita hitung ya. 25 Desember, 1. 26, 27, 28, 29, 30, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 31 ya. 8 hari berarti? 1 Januari. 1 Januari 8 ya. Ini sebabnya penanggalan 1 Januari
atau tahun Masehi itu jatuhnya di tanggal 1 jatuh 8 hari dari 25 Desember, jatuhnya di tanggal 1 Januari. Itu karena orang Yahudi wajib memberikan nama anaknya pada hari ke-8 pada saat dia disunat. Jadi perayaan Natal 25 Desember itu juga menggenapi bahwa Yesus akan disunat pada tanggal 1 Januari. Itu sebabnya tanggal 1 Januari itu sebagai penentu 1 Masehi. Penentu tanggal pertama dalam tahun Masehi. Gitu Bang. Tapi kalau dari ada perspektif lain atau dari cara hitung lain dari seorang pendeta itu sama aja berarti itu, atau hanya kebetulan? Saya pernah dengar dan pengen ingat dia hitungnya itu dari bentar tadi kan Anda nanya nih udah dijawab. Saya tidak mau Anda mengkomparnya dengan yang lain. Ini pakai data. Jadi itu salah satu gitu, kayak mau muter lagi gitu. Itu salah satu narasi orang mau disampungin semua gitu. Ya itu salah satu cara. Jadi saya bilang ada banyak cara untuk menemukannya. Pertama lagi, yang kedua, nggak apa-apa Tak ya, aku ngobrol dulu ya. Yang kedua, tahu di dalam Lukas 1, bentar ya. Iya itu. Di dalam Lukas 1 itu ada hari raya pembakaran ukupan. Ya. Waktu itu yang mendapat tugas adalah Zakaria. Ya. Pada suatu hari tiba giliran rombongannya Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan. Ini Bang. Lukas 1 ayat 8 sampai 9. Nah, hari raya pembakaran ukupan ini di dalam kitab Taurat ini adalah hari raya Yom Kippur. Yom Kippur. Nah, pada saat hari raya pembakaran ukupan, Zakaria bertemu dengan malaikat. Saat dia bertemu dengan malaikat, malaikat memberitahu bahwa doamu telah dikabulkan dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Disinilah pemberitahuan bahwa Zakaria akan punya anak yang namanya Yohanes. Jadi kita ingat ya, ini hari raya pembakaran ukupan bener ya, atau Yom Kippur. Nah, setelah kejadian Yom Kippur ini tahun berapa kira-kira tanggalnya? September. Nggak ada yang tahu. Ya, kita hitung gini ya. Yom Kippur sudah turun. Kenapa? Lanjut Orang saja sudah turun. Ya, Anda diam dulu. Sabar. Aku aja, ya. aku sendirian di sini. Ya, sabar. Yang Islam. Ya. Aku aja. Sopan. Pastiin pakai gayung ya. Ini yang bawa gayung itu ya, Tak ya. Iya, nenek gayung. Gayung. Kalian tuh siapa? Nggak apa-apa. Kamu di rumah orang kok sok-sokan, diem dulu. Simak dulu ya. Kalian tuh cuma ngoceh nggak beratur. Sabar. Silakan, Prof. Lanjut, Prof. Ya. Jadi ngoceh nggak beratur. Yom Kippur, nanti saya kasih tahu Yom Kippur nih jatuhnya kapan ya. Yom Kippur itu harus bulan ke-9. Teman-teman bisa baca di dalam Imamat 23 ayat 30. Sabar, bentar, Feders. Di dalam Imamat 23 ayat 39, ya. Nah, tanggalnya adalah 25 September. 25 September. Saya akan buktikan dengan data habis ini ya. Pada saat Yom Kippur 25 September, di sini dikatakan di dalam ayatnya yang ke berapa? 26 ya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke kota di Galilea bernama Nazaret dan dia memberitahukan malaikat Gabriel memberitahukan kepada perawan itu bahwa engkau akan dikaruniai anak ya, namanya dia akan disebut
Dia akan disebut anak Allah yang maha tinggi dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud. Nah, 25 September ditambah 6 bulan, jatuhnya Maret. 25 bulan Maret. 25 bulan Maret, karena ini bulan yang ke-6. Nah, seorang ibu itu akan mengandung anak selama 9 bulan. Ya. Kalau kita hitung, 25 Maret ditambah 9 bulan jatuhnya akan apa? Desember. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember kan? Betul kan? 9 ya. Jadi jatuhnya tanggal 25 Desember. Nah, tadi kita sama-sama lihat bahwa bahwa Hanukkah itu jatuhnya pada tanggal berapa tadi? 25 September. 25 Hanukkah 25 Desember. Benar nggak? Desember ya. Oke. Berarti kita lihat Yom Kippur tahun 2023 jatuhnya kapan? Tadi saya bilang tanggal 25 ya. Sekitar 24 atau 25 September, betul kan? Sekarang kita cek Yom Kippur sama nggak? Ntar. Saya tutup dulu ya. Yom Kippur 2023 berarti kan? Iya. Oke. Nih. Sama nggak? Sama. Sama kan? 25 September ditambah 6 bulan, 25 Maret. 25 Maret tambah 9 bulan ibu mengandung, 25 Desember. Sama ini, dikonfirmasi oleh penanggalan orang Israel. Sekarang kita cari ya. Announce of Jesus birth to Mary. Tanggalnya akan jatuh di tanggal nih, kita lihat ya jatuh tanggal berapa? 25. Ya, nenek gayungnya turun. Gak apa-apa, itu saya turunin, dia nggak berani juga naik sebenarnya. Annunciation to the Virgin Mary. Tanggal berapa? Benar kan? Maret 25. 25 Maret. Bahkan nanti kalau Anda cari tanggal lahirnya Yohanes Pembaptis, Anda akan ketemu 25 Juni. Karena dihitung dari tanggal 24 September ditambah 9 bulan. Benar nggak? September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Udah 9 bulan Juni. 25 Juni. Berarti ini bukan pepesan kosong. Enggak dong. Orang Kristen tuh nggak mungkin. Agatha, kau ini kalau ngomong suka bebas ya. Bilang aku nggak berani, padahal kau yang nurunin. Suka bebas, kau ngoceh-ngoceh terus. Mulut lincah banget kalau ngomong. Lincah banget kalau ngomong, menipu. Nenek ada keluhan apa? Kau yang nenek, kepalamu botak. Saya ada rambutnya dibilang botak. Nah, itu nenek itu, faktor U itu faktor U. Memang benar ya Pak Prof ya, nenek sudah tua, matanya memang rabun. Itu faktor U, itu, bundul semua itu. Nah, sekarang kau mau bahas apa dengan aku, ha? Oke, siapa yang menulis surah Al-Baqarah? Ya Allah, ya Robbi, kau ini ngoceh sembarangan. Itu Allah subhanahu wa ta'ala, firman dia itu. Ya, siapa yang nulis? Bukan kayak kalian, ada yang nulis, itu memang fit dari Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Jawabannya udah benar. Siapa yang menulis Al-Baqarah? Ya Allah, ya Robbi. Oh iya betul, makasih. Mau ditulis, mau dihafal terserah. Mau aku yang nulis juga terserah. Mau dibukukan boleh, dihafal boleh. Kamu ini nggak ada ilmu nalar pendek ya, tapi sok-sokan. Nggak apa-apa, Ibu mau bilang apa juga terserah. Karena memang ini kenyataannya. Aku jijik sekali lihat kau ini ngomong. Allah itu ngajarin Anda membenci orang, jijik sama aku orang. Aku nggak benci, aku jijik karena kau ngomongnya ngawur. Apa yang ngawur? Kau ngajak orang tersesat.
Tersesat kemana tuh? Tersesat ke sorga ya bagus. Tersesat ke kemauan kau sendiri. Saya nggak pernah gini Bu ya. Suka kalau ngomong suka-suka. Saya nggak pernah mengajak orang tersesat. Kenapa? Karena orang itu juga punya otak Bu. Dia bisa memilih. Anda juga bisa memilih mau tersesat atau tidak. Anda aja diajak tersesat kan? Cacus dijawab terus. Apa sih cacus? Nggak ada patokan ngoceh cacus, apa saja dijawabin. Asal ngoceh. Ya, jadi siapa yang asal ngoceh cacus ringan banget mulutnya. Kata orang kau tuh pinter, kau tuh cacus kalau ngomong. Apa aja dijawabin, apa aja dianggap ringan. Disepelekan oleh kau. Lebih banyak yang mengatakan saya pinter, saya lebih percaya daripada satu orang yang punya penyakit hati seperti Anda. Itu kan open kayak kau. Gini Nek, Anda udah lama punya penyakit hati. Ya, coba sekali-kali tuh sholat. Kenapa? Hati itu jangan dibiasakan. Sama kau kok hati itu dibiasakan memaafkan. Itu sama Allah itu nyuruh memaafkan atau suruh jijik? Suka hati. Kira-kira Allah itu nyuruh Anda saling memaafkan atau gimana? Atau saling jijik? Pintar, dikira orang kok pintar. Saya tahu Anda punya kepahitan. Yang pertama, iya, saya tahu Anda lagi sakit, ya, Anda lagi terluka kan? Nek, coba open cam dong. Apakah benar sudah tua seperti kata 2.500 orang di sini? Coba open cam. Al-Quran kota. Kita tuh kasihan sama Anda. Kenapa? Karena Anda ini terus-terusan ditunggangi iblis. Tahu berapa ayat? Iya, jangan. Karena marah-marah itu sifat dari iblis. Ya, jangan. Kalau Anda punya Tuhan, ya, Anda tuh jangan marah-marah terus. Menyalakan Tahu nggak? Sifat iblis itu api, panas. Nah, Anda sedang kepanasan. Ya, jangan naik suka kepanasan ya. Istighfar, minum es teh. Tadi anak Pak Prof lagi minta es teh kan? Tolong ya Pak Prof bikinkan es teh juga untuk Bu atau Nek Padersan ya. Dia kayak panas banget, membara sekali. Jangan nanti dia gula. Umurnya udah tua, jangan dikasih gula. Oh iya, kalau orang tua tuh jangan sering-sering minum teh ya, kafein ya. Nanti susah tidur. Yang kedua menaikkan gula darah ya Pak Prof ya. Jaga kesehatan. Sering-sering meditasi ya Nek ya. Nih saya kasih saran ya. Ini hanya sekedar saran ya Nek ya. Sering-sering minum pohon samping. Apa tuh? Ya ini ya. Nih saya punya batu yang namanya batu turmalin. Nenek boleh nih deket-deket dengan batu turmalin ini. Karena ini bisa menenangkan ya. Ini menyedot energi negatif dari tubuh Anda. Ini boleh ditaruh di sini, boleh dikantongi gitu ya Nek ya. Karena ini bagus ya. Karena sifat batu itu keras tapi stabil. Anda kayaknya kurang stabil nih. Sering-sering berjemur di pagi hari ya Nek ya, biar apa? Enak tuh. Healing lah Nek, healing ya. Gitu ya. Ini Anda ini penuh dengan apa ya? Luka-luka di dalam hatinya ya. Cas-cas apa? Saya tuh nggak pernah cas-cas. Saya itu sat-set gitu. Lupa ya, ini batu berkhasiat ya Nek. Nenek boleh coba. Jadi Nenek ya coba tidur dengan batu Nek, karena batu itu mengandung energi positif gitu ya. Jadi Anda tuh nggak negatif terus. Ya, karena tapi ingat ya Nek, tapi ini batunya nggak bisa ngapus dosa. Jadi saran saya jangan dicium, terus Anda berpikir dosa Anda terhapus, nggak bisa. Ya, ini jangan dijadikan berhala ya, tapi bolehlah kalau Anda misalnya cebok mungkin keran airnya mati ya boleh dibikin cebok, boleh. Sunnah ya Prof ya? Sunnah. Nah,
Nah, ini juga boleh diajak tidur gitu. Lumayan nih buat di sini tuh gitu. Diangetin dulu gitu ya. Jangan lupa bekam. Itu juga sunah. Diangetin. Ya, masukin microwave dulu ya 2 menit. Ya, anget. Jadi anget tuh enak tuh diginiin gitu ya. Sering-sering semedin ya. Nanti saya transfer energi dari sini ya. Kalau marah terus tuh setannya banyak gitu. Betul, setannya banyak. Kalau nggak punya teman di rumah juga bisa diajak ngomong batunya. Barangkali batunya bisa mengucapkan itu salam. betul. Nah, nanti ya, pagi-pagi bangun tidur, misal sendiri ya, mungkin nenek ini sendiri ya. Assalamualaikum batu, boleh. Jadi curhatlah sama batu. Karena sesungguhnya curhat dengan batu itu lebih bermanfaat dan lebih aman, terjaga rahasianya ya Pak Prof ya. Iya. Soalnya kalau kita curhat sama orang, nanti bawel kemana-mana rahasianya. Mending curhat ke batu. Karena batu menyimpan rahasia sangat dalam. Keras banget loh. Oke. Semangat ya Nek ya. Dan curhatku. Hah? Ini Vieratel ini. Nah, ini ada BBM emosi. Oh, ini Amri. Ini kita naikkan Amri ya. Halo. Amri ini bis bukannya? Itu batu tuh Agatha ngocok itu. Itu batu Agatha ngocok. Gede amat masuk lubang. Makasih loh ilmunya. Akhirnya kita tahu. Ini gede lubang PT Agatha. Makasih ya Pak ya. Ininya kan. Jadi apa yang diucapkan berarti itu yang pernah dia alamin. Ini dia lagi ngasih kesaksian ya Pak Prof ya. Jadi dia sering mengocok dengan ini. Saya nggak tahu udah ngocok telur atau ngocok yang lain, saya nggak tahu ya. Tapi ini tadi nih, ngobrol aja sama batu kalau punya kepahitan ya. 2 orang kepahitan di sini ya Pak Prof ya? Ya. Ya, ini kalau memang Father Son sama Amri boleh disatuin jadi jodoh. Iya kan? Satu nggak ada temen ngobrol, yang satu ngocok sendiri pakai batu. Nah boleh itu bergabung. Kebetulan jenis kelaminnya berbeda ya Prof ya? Masya Nanti dia kalau digabung jadi satu, jadi berbatu dalam melodi. Berbatu dalam gocokan. Ingat ya Nenek Gayung tadi kan terluka. Sorry, Father Son ya. Dia kan kemarin tuh terluka. Mungkin sekarang ini lebih terluka lagi ya. Tolong ditemani ya Amri ya. Dilayani ya nenek itu ya. Dengan ditanya baik. Nomor HP-nya ya. Silakan di bawah ya, kalian itu boleh saling DM ya. Ini room saya selain menginjili ternyata menjodohkan yang kepahitan. Menjodohkan yang bodoh. Kenapa Bro? Menjodohkan yang bodoh. Iya, nggak apa-apa. Masya Allah, ternyata room saya ini ada apa ya? Faedah. Ada faedahnya daripada mudorotnya. Mudorotnya masih sedikit ya insya Allah ya teman-teman ya. Tapi faedahnya tuh banyak sekali. Masya Allah. Luar biasa emang ya. Bisa menjadi berkat dan berarti bagi orang itu suatu pencapaian ya Prof. Suatu prestasi. Pencapaian ya Prof. Iya betul. Suatu prestasi. Kok Halo. Halo. Kamita, agak noise suaranya Kamita. Kok suaranya nggak kelihatan? Halo, Kak Agatha, udah jelas suaraku. Aku cuma mau ngomong Kak Agatha, aku cuma mau ngomong. Kesal kali aku tadi nengok nenek-nenek itu, betul lah, udah tua. Iya loh, udah tua ngomongnya kayak gitu sampai napasnya terputus-putus lagi, kasihan kan. Takutnya tadi dia step atau kayak tadi atas kan kasihan juga kan. Suara lu nggak ada tak? Suara lu nggak ada? Suaranya nggak ada Kak. Tes, ada? Oh iya ya. Iya loh. Nggak apa-apa Kak. Memang Kak Agatha kalau ini, orang tua itu memang agak sedikit tantrum gitu karena dia kembali jadi anak kecil lagi. Nggak apa-apa, kita maklumin aja.
Iya sih, untungnya tadi Kak cepat turunkan nenek itu Kak. Tadi takutnya dia kan step atau kayak mana, Kak kasihan juga kitanya kan. Ini kita kasih saran aja, Nek, kalau misalnya mulai step ambil sendok, Nek, itu buat gigit, jadi biar lidahnya nggak kegigit. Itu kata orang tua dulu. Kak Agatha, aku sebenarnya jauh selama ini ngerasa jauh dari Tuhan ya, karena memang gimana gitu ya. Cuman setelah sering lewat dari berandaku itu Injil-Injil dari Kak Agathanya aku langsung langsung enak. Jadi kadang-kadang kalau mau tidur itu dengerin Injilnya Kak Agatha, dengerin yang di sini-sini ya, yang sehat-sehat gitu ya kan. Beda kalau dengerin yang kayak tadi yang tantrum-tantrum ya. Teruntuk penontonnya Kak Agatha, salam toleransi ya. Boleh kita gabung, boleh naik, tapi jangan tantrum kayak nenek-nenek tadi, kasihan kan napasnya udah satu-satu. Nggak apa-apa, langsung dikasih napas buatan sama Amri tadi. Ya makasih Kak, kalau room saya bisa menjadi berkat bagi Kakak. Iya, aku salah satu fans muka, salam dari Yogyakarta ya. Yes. Aku udah kedua kali ini naik di room Kak Agatha. Aku senang, aku fans banget samamu. Kakak itu panutan bagi aku. Oh jangan, panutan kita adalah Tuhan Yesus Kak. Selain di bawah Tuhan Yesus, istilahnya kakak itu panutan, mengajarkan yang baik-baik gitu. Enggak gampang tantrum kayak ngono-ngono, selalu tenang gitu ya kan. Tapi Kak Agatha, nanti tolong baca DM-ku ya. Aku ada berkat buat Kak Agatha. Waduh, cair ini Prof. Iya, makasih Kak Misa. Iya. Tapi Kak Agatha, besok kalau si nenek itu sama si Amri berjodoh, tolong dikabarin saya ya Kak, ada bingkisan dari saya buat mereka. Iya, nanti dikabari ya. Ingat ya Nenek Fadersan sama Amri ya. Kalau mau nikah kirim undangan ya, Kak Mita ini mau ngasih. Mungkin seperangkat alat gym mungkin ya. Si Amri ini sinamot pun belum ada dia. Bang Prof, emang tahu sinamot? Kalau orang Batak sinamot itu mahar loh itu. Oh. Loh ini Pak Prof ini orang Batak, Kak. Apa marganya, Prof? Ini marganya LCMA. Apa itu Kak Agatha? Huta Barat. Huta Barat. Al-Quran. Wih, salam kenal ya itu. Salam kenal ya itu. Aku baru silalahi. Oh ya, salam kenal Kak. Iya, ya itu. Pokoknya tolong ditandai ya nama saya ya buat itu tadi nenek Kusmaita sama Abang Amri ya. Besok minta bingkisan dari aku ya, dari Jogja. Tak kasih nanti seperangkat alat tulis. Oh bukan Kak Agatha, seperangkat alat batu kocok kayak tadi tuh buat ngocok. Astaga Tuhan. Parah. Bahaya Kak. Mungkin Kakak bisa sediakan lingerie mungkin sama sarung. Lingerie. Biar nenek tambah seksi. Lingerie. Tulisannya lingerie mereknya Hamzah Batik. Oh ya dari Jogja itu ya Hamzah Batik ya. Kak, itu udah nggak cocok lah si neneknya pakai lingerie kayak mana pula nanti bentuknya Kak, modelnya nggak cocok dia. Biar urusan mereka lah itu. Kak, terima kasih ya Kak Mita ya. Tuhan berkati. Tuhan memberkati juga ya buat penonton Kak Agatha. Sehat-sehat ya, semangat apapun yang terjadi, tetap semangat, berdoa sama Tuhan. Salam kenal untuk Abang Prof, salam kenal ya Bang, Tuhan memberkati. Shalom. Salam dari Binjai. Salam dari Binjai. Tolong nenek nanti DM kakak tadi ya Nek ya, sama Amri. Siapa tahu dapat sarung ya, barokah loh. Ya, tadi meskipun dia gitu-gitu ya, si siapa? Fadersan itu selalu nonton di sini loh teman-teman. Ya dia selalu.
Kita harus menghargai juga dia. Waktunya selalu dia sisihkan nonton di sini, kuotanya itu ya. Tapi karena kembali lagi saya bilang, karena saya latar belakang saya psikologi, saya tahu ya, apabila ada seseorang yang lama nonton, menyimak terus Agatha live, sementara dia adalah Islam, artinya ada poin positif yang bisa diambil. Kalau dia sampai berjam-jam bisa nonton di sini. Pak Prof, selamat malam, shalom. Ya, silakan. Ya. Kang, enggak, cuma nyimak aja. Saya orang Kristen kok. Nyatakan benar buat benar, Kak. Ya, siap. Makasih Pak Sanang, Tuhan berkati. Tuhan Yesus memberkati selalu ya. Jangan lupa. Kita selalu menginjil hal yang baik-baik buat mereka, biar mereka punya otak tuh buka. Kalau kebenaran itu hanya ada dalam Alkitab. Oke ya? Oke. Tuhan berkati, Bang. Otaknya terbuka meninggal loh. Nah tuh Father Son tuh. Ya kita hargai ya teman-temannya. Dia menyisihkan waktunya loh buat dengar cerita-cerita kisah-kisah Alkitab di sini. Ya. Meskipun usianya udah. Dia masih typing loh. Iya. Meskipun usianya udah sepuh ya, Bu Father ya. Ini kita panggil apa nih? Eyang atau apa nih? Ya mungkin bisa. Kalau Bun udah. Ini kita panggil apa nih? Eyang atau apa nih? Bun ini udah terlalu ini ya. Eyang lah ya, biar pas ya. Eyang Putri. Halo. Suara lu terserah belum... kau mau panggil Eyang, mau panggil Pala Lope yang terserah. Cantikan aku dari Agatha, mudahan aku dari Agatha. Suara aku serak ya? Tak, suara lu nggak ada tak? Suara lu nggak ada. Sekarang kita mau bahas apa? Agatha, kau itu ya ayat Al-Quran, satu ayat pun kau nggak tahu. Kok bisa-bisanya membuka komal debat antara agama dengan Islam? Itu yang aku sesalkan. Yang subur. Kau tuh nggak bisa satu ayat aja. Yang subur. Coba sosok pinter. Ayat 12 itu maksudnya kau nggak bisa. Kau lihat Google ya, lihat kertas kau. Ini suara coba saya kau baca Al-Fatihah. Untuk menjadi seorang apologet kita harus menguasai. Kau tidak ada, makanya kau cas. Suaranya biasa aja, Eyang. Kecilin. Ya aku marah. Kau yang Eyang, kau yang kakek. Oke, Father Son. Kau cuma framing biar orang grogi. Dengarkan ya. Ya, Mbak Father Son tadi kan bilang kita mau bahas apa? Tolong jelaskan An-Anfal ayat 12, boleh? Silakan, langsung aja. An-Anfal ayat 12, silakan. Katanya mau bahas apa kan? Ya, saya mau bahas itu. Silakan Father Son dibacakan. An-Anfal ayat 12. Kau tidak bisa satu ayat pun dalam Al-Quran itu. Coba kau baca Al-Fatihah. Ajarin saya. Walaupun kau Kristen, kau harus menguasai. Kalau kau An-Anfal ayat 12, silakan dibaca. Kau tidak membuat orang emosi. Aku tidak akan emosi kalau kau memang pintar. Kau lincah. Kau tuh nggak ada ilmu. Aku emosi sekali lihat kau ini. Karena kau tidak ada ilmu, Agatha. Sadar kau, Agatha. Kau tuh cuma mempraming orang bisanya. Kau lucu-lucuan. Tapi aku tidak pantas kan, tidak pantas. Tapi aku cantik kan, Nek. Suka kau kan nengok senyumku kan. Ana open cam dong, ayo. Mbak Father Son. Pinter kau mengelibui Oten, kau mengelibui Oten sendiri. Dia tidak tahu kau. Udah, open cam dulu. Oh, itu tidak perlu nggak perlu lihat wajahku ya. Kau bisa lihat di pitiku siapa aku. Oke, kita lihatlah pitinya lah. Kau sangat takut dengan aku, Agatha. Aku tidak perlu debat dengan kau. Aku tidak perlu debat dengan kau. Kau tidak ada ilmu. Ya udah, kalau nggak mau debat ya ngapain naik? Coba dong, kita nggak usah debat, adu cantik aja yuk. Salam. Salam, Bang. Ya, aduh Mbak Agatha, kenapa buru-buru kasih turun dia? Saya pingin. Oh, kejar ke bawah, kejar Pak, kejar ke bawah. Nah. Aduh, maaf ya Pak ya, kalau tahu gitu tadi udah di bawah lah, cari. Tuh kejar ya Pak ya, tuh cium biar dia sumringah.
Pak Prop katanya dia nggak perlu debat sama saya, Pak Prop. Sayang sekali, saya cuma nanyaan Anfal doang. Halo, Edi Mulyana. Halo. Malam Pak Edi. Edi Mul. Lu ngorok. Baru jam 8, Pak. Alah, gayamu. Gimana ini? Apa HP ku error nggak bisa nurunin, Prof? Ya, penuh ya. Supra Black. Aduh berisik. Sayang sekali ya. Supra Black harus meninggalkan kita. Selamat. Selamat. Halo. Salam dari Malaysia. Salam dari Binjai. Sudah makan mie goreng? Islam Kristen, Bang. Muslim. I love Muslim. I love Nabi Muhammad. Agama yang benar itu adalah Islam. Oke. Ada terima kah? Nggak apa-apa, kita bertoleransi kalau itu pemahaman. Iya, tapi akak tuh cantik mie goreng. Mie goreng. Mungkin dia tukang mie goreng, Pak Bro. Mie goreng ya. Hai kamu lo. Buyung mabi. Ada pertanyaan? Botol mak nih kamu. Oke, apa yang saya mau tahu tentang Yesus ya? Loh, Anda kan udah percaya Islam, Pak. Kok mau tahu lagi kepo sama Tuhan Yesus? Yesus itu kan Nabi Isa, Nabi kami. Anda udah mencintai Muhammad kan ya? Betul? Iya, Nabi itu kan banyak, Kak. Kalau Anda sudah mencintai Muhammad, ngapain? Oke, Kak, aku tanya, Kak. Sudah berapa kamu buat live ini? Apa, Pak? Bok sudah berapa ribu kamu? Ribu apanya? Yang bok buat live kayak gini. Apa sih nggak jelas untuk apa? Untuk mempertentangkan Islam, berdebat dengan Islam. Berapa ramai kamu? Tidak. Berapa ramai itu boleh dilihat itu 2.900 orang, 3.000 orang. Perharinya 14 orang murtad dari room ini, Bang. Coba saya tanya dulu, Allahmu ada otaknya nggak, Bang? Bang Zainal. Saya undang. Allah punya otak nggak? Kau tai lu. Kalau kau datang Malaysia sembeli lu. Saya lagi di Malaysia nih, lagi di KL. Kau itu, penakut kau itu. Ini lagi itu di KL. Indonesia negara Islam, Malaysia negara Islam. Jadi istilahnya negara Israel. Saya lagi di KL. Bang, kan Islam agama benar. Anda cuma ditanya itu aja kok langsung. Sudahlah Kak. Oke, bye. Maggi goreng ya. Kabur deh. Langsung tantrum. Udah. Katanya sudah percaya sama Tuhannya, tetapi kenapa sih masih kepo sama iman orang? Masih ngejelek-jelekin iman orang? Pede dong. Main. Iya. Jangan sombong loh, Malaysia negara Islam. Gitu-gitu pemberian kemerdekaan dari negara Kristen tuh, Inggris tuh yang kasih merdeka. Kafir loh itu. Halo Kak Veronica. Selamat malam Kak, Shalom. Saya tebak nih pasti nomor HP-nya Telkomsel ya? Ya siap Kak. Oh ini Mbak Veronica yang suka nelponin itu ya? Telkomsel Veronica. Iya operatornya. Silakan Kak Veronica, ada yang mau ditanyakan? Kak gini, saya kan lihat video kakak, live kakak, jadi terinspirasi. Terus saya belakangan ini saya lihat itu
ada satu hamba Tuhan lah. Dia tuh biasanya majelis, Kak. Ini saya mau bertanya. Dia itu majelis dan ketika saya ketemu sama dia tuh kayak bisa ngeramal gitu, Kak. Kayak dia lihat masa depan, dia bicara, nanti ada contohnya, nanti kamu ke depannya ini nanti ada masalah ini. Cuma yang saya bingungkan setiap kali saya belakangan selalu berhadapan dengan orangnya itu saya kayak sukacitanya itu semakin hilang. Jadi saya berpikir kan biasanya kalau kita ketemu dengan orang yang tepat, yang dekat dengan Tuhan pasti kan ada sukacita yang melimpah, tapi kenapa? Video, puji Tuhan kita sudah mendengarkan diskuis agama ini dengan baik. Dan kalau memang ditanya siapa itu Yesus, Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Apakah Yesus itu disembah sejak permulaan zaman? Jawabannya, iya, tetapi pada waktu permulaan zaman Yesus itu, atau Allah belum menjelma menjadi manusia, jadi dia masih ada di dalam keilahiannya. Namun apakah orang-orang yang hidup di zaman perjanjian lama sudah menyembah ataupun mempercayai Yesus Kristus? Jawabannya, iya, oleh karena perjanjian lama adalah nubuatan tentang datangnya Mesias. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Apakah Tuhan Yesus sudah disembah ketika dia lahir atau sejak dia lahir? Jawabannya, iya, karena memang Tuhan Yesus sejak dia lahir malaikat sendiri langsung berkonfirmasi kepada manusia bahwa yang lahir itu adalah Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kalau dia adalah Kristus, dia adalah Mesias yang dijanjikan dari perjanjian lama. Dan kalau dia adalah Tuhan, maka dia adalah satu-satunya Tuhan yang harus dipuji dan disembah oleh umat manusia. Jadi teman-temanku, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan Yesus itu adalah manusia biasa sama seperti kita. Bukan, dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dia bisa merasakan apa yang dirasakan manusia. Bedanya adalah, Yesus itu tidak melakukan dosa, sekalipun dia menjadi manusia. Sedangkan kita, saya dan Anda, adalah orang-orang yang lemah, yang bisa jatuh ke dalam dosa, yang membutuhkan pengampunan, dan juga yang membutuhkan kasih karunia Tuhan, agar kita diselamatkan dari hukuman atas setiap dosa kita. Karena itu jangan pernah ragu untuk boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu firman yang menjadi manusia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara Gereja YouTube, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk penginjilan generasi muda, Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, bisa melalui Bank BRI 042 1010 048 70560 atas nama singkatan Generasi Muda FKPPI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan hamba Tuhan-Yan. Menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh melalui rekening ini dan bisa melalui QRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode QRIS ini di mobile banking saudara sahabat Gereja YouTube. Dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bisa melalui QRIS ini. Silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Dukung pelayanan kami di semua sektor. Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air, dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin. Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan Gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati saudara, Gereja YouTube semua.